Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat ingatan kolektif masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti lahir atas kesepakatan segitiga politik antar Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi dan FOC pada 13 Februari 1755 di Desa Janti sebagai tempat pengambilan nama Giyanti. Perjanjian Giyanti sebagai peredam konflik pasca perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Ketika Mangkubumi membantu Pakubuwono II meredakan api konflik, dia mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Kemudian salah seorang pangeran mengeluh karena Jenderal Baron van Imhoff. Jenderal pun kemudian mengeluarkan keputusan bahwa tanah itu tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Mangkubumi pergi dan meminta izin ke Pakubuwono II dan diberi 300 ril. Saat itulah pecah perang Mangkubumi. Gubernur Hikolar Harting atau FOC mengambil sikap melakukan perundingan secara tertutup. Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi menjadi penguasa tanah Jawa. Pada 23 September 1754 dikeluarkanlah nota kesepahaman FOC dengan Mangkubumi yang disampaikan Pakubuwono III. Nota tersebut berisi Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada November 1754 Pakubumi III setuju dengan surat yang disampaikan kepada Cecop Marcel. Kesepakatan itu menjadi pangkal terbelahnya Pulau Jawa menjadi dua yang disebut Palihan Nagari. Mangkubumi naik tatah sejak 13 Februari 1755 sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panontogomo Khalifatullah. Pada 15 Februari 1755 ada pembagian atribut keraton satu keris, yaitu oleh Sultan Hamengkubuwono I. 2. Bahasa Pagongangan. Perbedaan kata enggih dan inggih. 3. Tari. Gerakannya harus halus dan memakai belangkon. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Sambernyawa membantu Mangkubumi dalam pemberontakan. Pangeran Sambernyawa juga menuntut hak sebagai kekuasaan wilayah. 17 Oktober 1755 Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok dari FOC. Pada Februari 1756 ia hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang FOC mensudahi dengan penandatanganan Perjanjian Solotigo pada 1757 yang juga menjadi akibat terbelahnya Jawa. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah Kasunan Surakarta yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan. Kemudian, ia bergelar sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Kadipati Arya Mangkunegara Lelono Jayawisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813 Gubernur Thomas Stamford Raffles Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Pakualam. Lalu tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Yogyakarta, Mangkunegaran, Surakarta, dan Pakualam. Kasunan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Kemudian Yogyakarta dan Pakualam menjadi daerah istimewa. Dari saya penjelasan atas Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.